Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai keamanan jaringan, khususnya pada keamanan Wi-Fi. Perkenalkan, saya sendiri Putri Adrian Aksar bersama dengan Andi Alfiansyah dan Febri Eka Wahyuni yang akan membawakan materi pada hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas mencakup keamanan Wi-Fi, tools Wi-Fi cracking, wireless, serta penggunaan strong password. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang materi kita bahas hari ini yang pertama ada pengantar keamanan Wi-Fi, alat untuk meretas Wi-Fi, daftar kata dan teknik pemecahan kata sandi, serta tips untuk membuat kata sandi yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengantar keamanan Wi-Fi. Yang pertama itu pentingnya keamanan Wi-Fi, di mana untuk menjaga privasi kita, di mana perlindungan koneksi Wi-Fi itu mencegah akses tidak sah ke data pribadi, seperti informasi login atau komunikasi sensitif. Yang kedua itu untuk mencegah serangan, yaitu mengamankan jaringan, membantu mencegah serangan cyber seperti pencurian identitas atau peretasan perangkat. Dan terakhir untuk keamanan bisnis juga, seperti dalam konteks perusahaan, pengaman Wi-Fi melindungi data bisnis penting dari kebocoran yang dapat merugikan reputasi. Terus selanjutnya itu ancaman Wi-Fi secara umum. Yang pertama itu pencurian data, di mana penjahat cyber ini dapat menyusup ke jaringan yang tidak terlindungi untuk mencuri informasi pribadi atau bisnis. Yang kedua ada phishing, di mana serangan ini melalui jaringan Wi-Fi yang melibatkan pengelabuan pengguna agar memberi informasi sensitif secara tidak sengaja. Lalu yang terakhir itu ada akses tanpa izin, di mana jaringan yang tidak terlindungi memungkinkan pengguna asing itu mengakses koneksi kita yang berpotensi memperlambat kinerja atau menimbulkan risiko keamanan. Selanjutnya itu manfaat kita mengamankan jaringan Wi-Fi ya. Yang pertama itu kita harus meningkatkan privasi pengguna, di mana melindungi data pribadi dari akses tidak sah dan kejahatan siber. Yang kedua mencegah akses tidak sah, di mana dia akan menjamin hanya perangkat yang diotorisasi yang dapat mengakses jaringan kita. Lalu optimalisasi performa jaringan untuk mengurangi gangguan dari perangkat luar yang tidak diizinkan. Selanjutnya manfaat mengamankan jaringan Wi-Fi yang kedua itu untuk intersepsi data, di mana serangan eavesdropping yang bertujuan mencuri informasi melalui jaringan, lalu serangan man in the middle, yaitu penyerang dapat memasukkan identitas untuk mencuri data yang ditransfer. Lalu yang ketiga adalah peretasan router, di mana dia akan mengambil alih kontrol router kita untuk memantau, mengubah, atau mencuri data pengguna. Selanjutnya manfaat mengamankan jaringan Wi-Fi. Yang pertama itu enkripsi WPA3, yaitu gunakan protokol keamanan terbaru untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Lalu penggunaan password yang kuat seperti kombinasi karakter alfanumerik yang kompleks untuk mencegah akses tidak sah. Lalu pembaruan firmware secara rutin, yaitu memastikan perangkat keras dan lunak memiliki perlindungan terhadap ancaman terbaru. Baik, perkenalkan nama saya Andi Alfiansyah S. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tentang alat untuk meretas Wi-Fi. Nah, alat pembobolan Wi-Fi populer. Yang pertama itu AirCrackNG, yaitu dia menggunakan teknik serangan brute force untuk memecahkan kunci keamanan Wi-Fi. Terus ada Wireshark. Wireshark itu alat analisis jaringan yang dapat digunakan untuk memantau lalu lintas data dan menemukan celah keamanan. Dan yang terakhir yaitu River, dia itu dirancang untuk menyerang jaringan yang menggunakan protokol WPS dan mendapatkan akses melalui PIN WPS. Nah, selanjutnya bagaimana peretas mengeksploitasi kerentanan Wi-Fi? Di sini ada 3. Yang pertama itu penyadapan data. Menangkap paket data dengan menggunakan alat seperti Wireshark sehingga dapat membaca informasi sensitif dari komunikasi yang tidak terenkripsi. Dan yang kedua yaitu serangan man in the middle, yaitu penyerangan menempatkan dirinya di antara perangkat pengguna dan jaringan, memungkinkan manipulasi dan penyadapan data. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan kekuatan kata sandi lemah, menggunakan teknik brute force untuk memecahkan kata sandi jaringan yang sederhana atau kurang aman. Dan adapun peretasan etis dan pengujian Wi-Fi. Yang pertama itu pen testing, dia itu menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi kerentanan jaringan. Yang kedua, pemantauan, yaitu menganalisis trafik jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dan yang ketiga adalah autentikasi, yaitu mengevaluasi
kebijakan keamanan untuk memastikan akses hanya diberikan kepada pengguna yang sah. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar kata dan teknik pemecahan kata sandi. Apa itu daftar kata? Nah, daftar kata itu sendiri adalah kumpulan kata yang disusun untuk tujuan khusus, digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan informasi, termasuk pengujian keamanan. Fokus pada penyusunan daftar kata yang relevan, mengandung kata kunci atau frasa yang mungkin mudah ditebak oleh pengguna, digunakan dalam teknik cracking kata sandi, dan membantu menebak atau menemukan kata sandi dengan cepat menggunakan algoritma pencocokan. Nah, membuat dan menggunakan daftar kata. Di sini yang pertama itu kita harus mengumpulkan data. Daftar kata dapat dibuat menggunakan data dari bocoran kata sandi online, frasa umum, hingga kombinasi numerik serta simbol. Terus ada juga kustomisasi, yaitu daftar kata yang efisien, dirancang berdasarkan target spesifik, termasuk kebiasaan pengguna seperti tanggal lahir, nama keluarganya, atau kata-kata populer. Dan yang ketiga yaitu pengujian. Penyerang atau penguji keamanan menggunakan daftar kata ini bersama dengan perangkat lunak otomatis untuk menguji berbagai kombinasi hingga menemukan kecocokan. Dan bagaimana mencegah serangan daftar kata? Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu kita harus memeriksa untuk pemilihan kata sandi. Gunakan kata sandi yang sulit ditebak seperti kombinasi panjang dari huruf besar kecil, angka, dan karakter khusus yang tidak terlihat di daftar kata umum, seperti pada gambar di sebelah samping. Yang kedua itu two-factor authentication, yaitu menambahkan lapisan keamanan seperti autentikasi 2 faktor dapat mencegah akses meski kata sandi sudah terbobol. Dan terakhir itu pembaruan berkala. Kita harus rutin mengganti kata sandi dan menghindari penggunaan ulang kata sandi lama untuk membantu mengurangi risiko serangan daftar kata. Baik, saya Febrica Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips untuk membuat kata sandi yang kuat. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kata sandi yang kuat. Jadi yang pertama itu panjang. Kata sandi yang baik sebaiknya memiliki minimal 12 karakter. Semakin panjang kata sandi maka akan semakin sulit untuk diretas, terutama dengan metode brute force. Yang kedua itu adalah kombinasi karakter. Kata sandi yang kuat harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dengan kombinasi yang beragam dan acak, kata sandi menjadi lebih sulit ditebak oleh orang lain. Yang ketiga itu unik. Hindari menggunakan kata sandi yang umum atau informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir, atau hal-hal yang mudah ditebak. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun agar lebih aman. Selanjutnya ada alat untuk menghasilkan kata sandi yang aman. Jadi di era digital ini seperti sekarang penggunaan kata sandi yang kuat itu sangat penting untuk melindungi akun dari peretasan. Kata sandi yang baik biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol agar sulit ditebak. Salah satu alat yang dapat digunakan itu adalah LastPass. Aplikasi ini membantu pengguna untuk membuat kata sandi yang kompleks sekaligus menyimpannya dengan aman, sehingga kita tidak perlu menghafal banyak password. Nah, yang kedua itu ada NordPass, yaitu aplikasi ini tidak hanya membuat password yang kuat, tetapi juga dapat mengecek apakah password yang kita gunakan itu sudah aman atau masih lemah. Kemudian yang ketiga ada Dashlane. Aplikasi ini memiliki fitur tambahan, yaitu dapat memantau kemungkinan kebocoran data, sehingga pengguna bisa segera mengganti password jika terdeteksi adanya resiko. Nah, di bagian kiri ini ditampilkan contoh pengkodean sederhana, yaitu mengubah huruf menjadi simbol atau angka. Teknik ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk membuat password lebih unik dan sulit ditebak. Nah, yang terakhir ada tips praktis untuk manajemen kata sandi yang lebih baik. Jadi tips pertama itu adalah penyimpanan aman. Kita disarankan menggunakan aplikasi pengelola kata sandi seperti LastPass, NordPass, atau Dashlane. Aplikasi ini menyimpan password secara terenkripsi sehingga lebih aman dibandingkan mencatatnya secara manual. Tips kedua itu adalah pembaruan rutin. Jadi kata sandi sebaiknya diperbarui secara berkala, terutama jika ada aktivitas mencurigakan atau kemungkinan kebocoran data. Dengan mengganti password secara rutin, kita bisa mengurangi risiko penyalahgunaan akun. Tips ketiga itu ada hindari berbagi. Jadi, jangan pernah membagikan kata sandi kepada orang lain, karena hal ini bisa membahayakan keamanan akun. Jika memang perlu, sebaiknya gunakan kata sandi sementara dengan pengaturan keamanan yang lebih terkontrol.
Baik, itu saja materi yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.